Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mentari dari kelas KM 103 Program Studi PJJ Komunikasi. Kali ini, saya akan mempresentasikan tentang progres proyek yang sudah diajukan sebelumnya di tugas 1 ICT Literasi. Itu tentang pembuatan game edukasi simulator CyberGuard untuk membangun kesadaran pada masyarakat tentang pentingnya keamanan online di era digital, yang akan dimulai dengan menjelaskan latar belakang, software yang akan digunakan untuk membuat game tersebut, perencanaan, dan desain untuk game dan fitur game. Latar belakang. Dalam era digital saat ini, keamanan online menjadi semakin penting. Penggunaan internet harus mampu melindungi diri mereka sendiri dari ancaman seperti malware, phishing, penipuan online, dan pelanggaran privasi. Namun, kesadaran dan pemahaman tentang keamanan online masih rendah di kalangan banyak pengguna. Oleh karena itu, saya mengusulkan pengembangan game edukasi simulator CyberGuard untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang keamanan online. Dengan pengembangan aplikasi, diharapkan para khalayak lebih mudah memahami tentang keamanan online dengan menampilkan simulasi kejadian-kejadian seperti penipuan online, serangan malware, dan pelanggaran privasi. Cara mengatasinya, mengadopsi kebiasaan keamanan online yang baik untuk sehari-hari. Semua pengalaman lainnya diberikan dengan berbagai tingkatan level. Bermain sembari belajar yang membuat pemakai lebih santai, dan tutorial yang akan diberikan dengan seefektif mungkin dengan sang CyberGuard yang akan menemani perjalanan dalam bermain game. Software yang digunakan, Unity 3D. Unity merupakan suatu aplikasi yang digunakan untuk mengembangkan game multi-platform yang didesain untuk mudah digunakan. Unity bagus dan penuh perpaduan dengan aplikasi yang profesional. Editor pada Unity dibuat dengan user interface yang sederhana. Editor ini dibuat setelah ribuan jam yang mana telah dihabiskan untuk membuatnya menjadi nomor 1 dalam urutan ranking teratas untuk editor game. Grafis pada Unity dibuat dengan grafis tingkat tinggi untuk OpenGL dan DirectX. Unity mendukung semua format file, terutamanya format umum seperti semua format dari art application. Unity cocok dengan versi 64 bit dan dapat beroperasi dan Windows dan dapat menghasilkan game untuk Mac, Windows, iPhone, iPad, dan Android. Fitur-fitur Unity 3D yaitu yang pertama rendering. Graphic engine yang digunakan oleh DirectX 3D, Windows, Xbox, OpenGL, Mac, Windows, Linux, PS3, OpenGL ES, Android, iOS. Ada pula kemampuan untuk bump mapping, reflection mapping, parallax mapping, screen space ambient occlusion, dynamic shadow using shadow maps, render to texture, dan full screen post processing effect. Yang kedua, asset tracking. Unity juga menyertakan server Unity Asset, sebuah solusi terkontrol untuk developer game asset dan script. Asset Store diluncurkan November 2010. Unity Asset Store adalah sebuah resource yang hadir di Unity Editor. Asset Store terdiri dari koleksi lebih dari 4.400 asset package beserta 3D model, tekstur, dan material. 3. Platform. Unity support pengembangan ke berbagai platform. Di dalam proyek, developer memiliki kontrol untuk mengirim ke perangkat mobile, web browser, desktop, dan konsol. Yang keempat, fisik. Unity juga memiliki support built-in untuk PhysX Physics Engine dari NVIDIA, sebelumnya AGIA, dengan penambahan kemampuan untuk simulasi real-time cloud pada arbitrary dan finiteness. Perencanaan dan desain. Untuk konsep world pada game, referensi konsep diambil dari game Sacred of Destiny, yaitu game dengan semi open world yang dimana karakter dapat berjalan-jalan di tempat yang ditentukan, namun tempat yang dapat dikunjungi masih terbatas dan semua tempat terbuka, tergantung level atau quest masalah yang didapat. Untuk konsep saat melakukan percakapan antara karakter, referensi konsep diambil dari game Menggapai Matahari,
Saat karakter melakukan interaksi dengan karakter lain, akan ada opsi-opsi demi berjalannya alur cerita. Tiap pilihan menentukan arah cerita tersebut dan apakah akan membuat permasalahan selesai atau harus mengulang tantangan. Konsep karakter yang ditampilkan dalam game, desain karakter yang saya buat ini barulah permulaan, yang mana saya berbuat sebagai pemandu jalannya permainan, dan ada 6 karakter dengan berbagai usia yang dapat kita mainkan mulai dari anak SD hingga SMA. Untuk konsep karakter pendukung belum dibuat karena masih tahap konsep awal dan pengembangan. Pun fitur-fitur gamenya yaitu yang pertama, berbagai level dan tantangan yang mencakup topik-topik keamanan online yang penting. Yang kedua, poin-poin pembelajaran yang memberikan penjelasan dan informasi yang relevan. Yang ketiga, petunjuk dan umpan balik langsung saat pemain menghadapi situasi keamanan online. Yang keempat, fitur pemantauan kemajuan untuk melacak perkembangan pemain dalam pemahaman dan penerapan keamanan online. Yang kelima, fitur interaktif seperti teka-teki, pertanyaan pilihan ganda, dan simulasi keamanan online. Setelah progres proyek sejauh ini yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila ada kekurangan dari segi materi maupun kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.